pertanyaan selanjutnya tentang ikatan kimia dari Dewi Surya. Pak, saya mau tanya, untuk BeCl2 ikutan yang ikatan ya. Nah, ikatan yang terbentuk apa ya, Pak? Nah, ikatan terbentuk mungkin apakah ion atau kovalen gitu kan ya. Nah, Be amfoter gitu. Seperti itu katanya. Okay. Apakah ion atau kovalen untuk BeCl2? BeCl2 apakah ion atau kovalen? Oke, ya. Kita akan bahas tentang ikatan, ya. Oke, Bapak Ibu, terkait tentang ikatan ionik. Nah, itu ada ininya. Ikatan ionik tentu yang jelas antara kation dan anion. Ya, kation dan anion membentuk ya gaya antar ion atau elektrostatik ya. D sama dengan K beralisi apanya maksudnya dengan massa? Jadi molaritasnya itu dengan massa. Oh, rumusnya maksudnya. Ini ada yang bocor ini. Halo? Ya, ini ada yang bocor, Pak. Maaf, Pak. Silakan Pak lanjut. Nah, ikatan ionik ini sifatnya di dalam suhu ruang dia padat, gitu kan ya. Ketika dilelehkan, dia membentuk. Ketika padatnya, gimana dia? Daya hantar listriknya? Non elektrolit ya. Atau daya hantar listrik? Konduktivitasnya tidak ya. Kalau ini kan memiliki konduktivitas ya. Konduktivitas yang tinggi. Kalau ini kan non. Itu. Ya. Pada lelehannya. Kalau kovalen ya, padatan kovalen misalnya, ya kovalen bisa bentuknya yang bisa gas, cair juga padat juga ya. Sifat konduktivitasnya non ya. Tidak mengantarkan listrik. Logam ini jelas padat dan memiliki daya hantar listrik. Nah, untuk menganalisis apakah satu zat itu ikatan ionik atau kovalen atau bisa jadi antara ionik dan kovalen. Nah, ini kan ada apanya namanya, ada segitiga Turner atau Van der, saya lupa namanya. Segitiga Van der Eyck apa ya? Ya. Itu nanti akan kita bisa lihat ada segitiganya ini, apakah satu sifat ionik, kovalen atau logam. Nah, kalau misalnya dia ionik murni itu berarti dia padatan dan lelehannya menghantarkan listrik. Padatannya tidak menghantarkan listrik, lelehannya menghantarkan listrik. Kapan lelehnya? Nah, lelehannya itu pada suhu yang relatif lebih rendah. Kalau kovalen, lelehannya pada suhu yang sangat tinggi sekali. Nah, nanti kita bisa lihat nih, BeCl2 ini ke arahnya mana nih? Nah, apakah ke kovalen atau ke, kalau saya melihat bahwa dia lebih di daerah sini. Jadi ada ioniknya, ada kovalennya. Jadi nggak bisa kita lihat bahwa dia ionik atau kovalen. Apa aja yang bisa kita lihat dari ikatan ionik ini? Tentu perbedaan ke elektronegatifan. Ya. Semakin tinggi perbedaan keelektronegatifan maka dia semakin ionik gitu. Jadi antara logam dan logam umumnya. Nah, sementara pada kasus dari berelium sendiri kan di golongan alkali tanah yang dia bagian atas, jadi sifat logamnya juga kurang ya dibandingkan dengan yang di bawahnya. Sehingga dia bisa berada di antara ionik dan kovalen. Mungkin nanti kita bisa lihat ya. Kira-kira posisinya di mana nih? Saya juga lupa. Apakah di antara ioniknya atau di dekat kovalennya? Gitu. Jadi kita bisa lihat, ini kemungkinan dia untuk
sebagai ionik juga bisa, kemudian sebagai kovalen juga bisa. Nah ini nanti saya cek lagi ya nama segitiganya apa ya. Mungkin ada yang dapat nama segitiga ini untuk menentukan apakah suatu zat itu ionik, kovalen atau logamnya. Van der Eck atau apa ya? Saya lupa. Oke. Ya demikian ya. Jadi Van Arkel Ketelaar, Pak. Hah? Van Arkel Ketelaar. Van Arkel ya? Segitiga Van Arkel. Ya, Van Arkel ya, betul, Van Arkel. Ya. Jadi Van Arkel, betul. Van Arkel. Nah, lupa saya. Ya, betul. Ya. Jadi untuk melihat ya demikian gitu. Jadi kita nggak bisa itu apa namanya, oh semuanya nih logam non-logam ionik, non-logam non-logam kovalen, belum tentu gitu. Sebagai contoh non-logam dengan non-logam amonium klorid ini kan non-logam dengan non-logam, tapi unik begitu kan. Jadi ya tadi yang saya katakan bahwa ilmu kimia ini kan ilmu empiris gitu ya. Jadi nggak bisa mengeneralisir semua begitu. Pasti ada apa namanya pengecualian dan sebagainya, dan pengecualian itu pun ada dasarnya juga, ada logisnya juga yang perlu kita lihat gitu ya. Oke. Gimana? Bapak atau Ibu nih tadi yang menjawab tentang BCL2, apakah sudah cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas tentang BCL2? Bu Dewi Surya. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Ya. Oke, tadi saya terkait dengan atom bilan oksidasi ya. Ya. Mungkin bisa dilanjut aja Pak materinya Pak. Oke. Ya, yang berikutnya. Ada satu lagi sih Pak, sebenarnya pertanyaan terkait tentang atom nih Pak. Oke. Pertanyaan tentang atom, bagaimana dari Bu Tati, bagaimana teori atom bisa menjelaskan tentang deret panjang gelombang radiasi atom hidrogen, deret Lyman, Balmer, dan lain sebagainya. Oke. Bentar, saya cari penghapus. Ya. Ini percobaan Bohr ya. Jadi percobaan Bohr itu kan melakukan, saya tampilin ini aja ya di videonya ya. Percobaan Bohr. Saya buka dulu. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Belum. Sudah. Ya Sudah. Pak. Ya Pak. One of the observations confounding atomic scientists in the early 20th century was that an electrically excited element. Oke, di sini kita ingin mengetahui tentang bagaimana keadaan energi dari satu atom. Ya, dalam hal ini adalah hidrogen. Jadi pada kasus ini Bohr membuat atom hidrogen dari gas hidrogen yang diberikan tekanan tinggi. Nah ternyata
gas hidrogen, bukan tekanan tinggi, dengan voltase yang sangat tinggi. Nah, kemudian gas hidrogen atau atom hidrogen yang mengalami pemecahan ini memancarkan sinar ternyata. Nah, kalau seandainya, kita bisa lihat lagi, ya, kalau seandainya sinar yang keluar dari cahaya gas hidrogen ini adalah spektrum kontinu, maka kita bisa dikatakan bahwa benar apa yang dilakukan oleh Rutherford. Nah, kita akan lihat apakah spektrumnya spektrum kontinu atau spektrumnya berupa spektrum garis. Spektrum kontinu itu adalah sinar matahari yang kalau kita lihat dalam prismanya menjadi pelangi. Ya, jadi spektrum kontinu itu pelangi. Nah, kita lihat percobaan Bohr. Dia menggunakan prisma juga, sinarnya masuk ke dalam monokromator ini. Nanti kita akan lihat apakah spektrumnya ini spektrum dari cahaya pelangi atau spektrum garis dari beberapa gelombang elektromagnetik pada daerah tentu visible yang bisa kita lihat ya. Jadi yang akan kita lihat ini visible. Kita lihat di sini masing-masing, kita coba intip ya dengan di kameranya. Ya, Bapak Ibu lihat semuanya. Ternyata untuk panjang gelombang visible-nya ada warna merah, ada hijau, ada biru, dan ada ungu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ternyata bukan spektrum pita ya, sebagaimana pelangi, gitu. Tetapi adalah spektrum garis. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan hal ini? Ya? Jadi yang diamati oleh Bohr ya itu ternyata ya bukan hanya spektrum pada panjang gelombang pada panjang gelombang visible, tapi juga pada panjang gelombang UV dan juga panjang gelombang infrared ya. Nah, ini saya lagi nah ini kita bisa lihat ya bahwa warna-warni yang tampil dalam spektrumnya si Bohr tadi adalah warna merah itu diakibatkan karena elektron pada atom hidrogen itu mengalami eksitasi ya. Kemudian ketika dia mengemisikan kembali itu pada tingkat energi ketiga keduanya itu warna merah dengan energi yang lebih rendah. Tingkat keempat kedua warna hijau, tingkat energi kelima kedua warna biru dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat panjang gelombang ini tepat sekali gitu pada deret yang kita kenal dengan deret Balmer. Jadi pada wilayah visible. Jadi cahayanya bisa kita lihat. Nah, mungkinkah terjadi emisi dari 2 ke 1? Ya, ini kan 1, 2 ke 1, dari 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1, ya, 6 ke 1. Nah, mungkin juga. Namun, panjang gelombang yang keluar dari ini adalah pada panjang gelombang daerah UV dengan energi yang lebih tinggi. Sehingga kita lihat, yang inilah yang kita kenal dengan deret Lyman. Dan begitu pula, mungkinkah emisi dari 4 ke 3, ya, 5 ke 3, 6 ke 3, 7 ke 3, nah, dan seterusnya. Mungkin pula ke deret 4 dan seterusnya, maka ada deret Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Fan. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ya, deret absorpsi itu memiliki energi yang tergantung dengan nilai N-nya. Jadi sudah kita bahas dan kita bisa lihat di sini ada deret Lyman pada daerah UV yang tidak bisa kita lihat ya karena cahayanya tinggi intensitasnya dan panjang gelombangnya di bawah 380, di bawah dari panjang gelombang sinar tampak yang bisa kita lihat. Nah, kemudian pada daerah 380 dan seterusnya ini kita akan lihat pada deret Lyman. Balmer maksud saya. Balmer, ini Lyman, ini Balmer, ini Paschen, Brackett, and Fan. Gitu.
Jadi series dari deret dari fan sendiri mungkin pada daerah infrared jauh. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini dari percobaan Bohr ini bahwa energi dari elektron tersebut terkuanta dengan nilai tertentu. Jadi bukan nilai yang kontinu, sebagaimana ya analisis yang menjadi konsekuensi dari percobaannya Rutherford. Tapi ternyata berbeda, ya, bahwa energi elektron dalam satu atom bersifat terkuanta. Nah demikian, jadi sehingga perhitungan energinya tadi bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Ya. Oke, begitu Pak. Siapa tadi? Pak, mungkin lebih baik lanjut aja Pak, mungkin Pak, materi dari Pak Agustino. Oke. Kita lanjut aja. Berarti kita lanjut. Dulu aja pertanyaannya. Kelihatan? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke. Oh yang terakhir tadi kelihatan. Oke, saya belum menjelaskan tadi, harus ada satu lagi tentang persepsi di dalam bilangan oksidasi. Ini masih atom ya. Tadi S2O3 2-. Berapakah bilangan oksidasi dari S2S-nya ini? Mungkin kita akan menjawab +2 ya? Iya. Betul Bapak Ibu, +2? Betul. N2O, N-nya adalah +1. Iya. Betul? Asam asetat, karbonnya adalah berapa Bu? CE. Iya. Ya, 0. 0 begitu Bu ya? Salah. Ya, gimana Bapak Ibu? Salah. Salah Pak katanya Pak. Tiga-tiganya salah? Gimana Bapak Ibu, tiga-tiganya salah? Tiga-tiganya. Tiga-tiga sih. Gimana Bapak Ibu? Ya, 3 cowok. Yang ketiga gimana cara yang itu? Mungkin bilox rata-rata Yang ketiga mungkin itu. bilox rata-rata mungkin seperti itu, tapi bilox masing-masing mungkin berbeda gitu ya Pak ya. Iya. Yang Iya. Nah, kita sering mengeneralisir gitu ya, bilang yang Min 3 dan +3. Min 3 dan +3. Min 3 dan +3. Min 3 dan +3 untuk Min 4 C. dan 4. C-nya. +4 dan min 4. C. Waduh, ternyata banyak yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Iya. untuk S-nya gimana untuk S-nya? Kenapa Pak? Untuk Yang S yang subur C. CH3. Pada CH3, C-nya itu min 3. Karena selama ini yang diajarkan setahu saya beberapa tentang bilox rata-rata, tapi mengatakan bilox secara umum pada atom tersebut gitu ya. Padahal setahu saya sih setiap unsur memiliki bilox yang berbeda-beda gitu. Gimana Pak? Ini banyak perbedaan nih Pak ternyata kita Pak. Iya. Jadi gimana nih penyelesaiannya? Saya tidak tahu juga. Ya Pak. Ya. Alkohol ya.
Alkohol, aldehid, dan hidroksilat. Ini kan jelas mengalami oksidasi kan? Iya, Pak. Ya. Nah, betul nggak mengalami oksidasi bilangan oksidasinya meningkat? Ya. Kita akan lihat. Oke, untuk ini tentu salah ini. Ya, kalau rata-rata, nah sebenarnya nggak demikian gitu ya. Jadi kita lihat strukturnya. Strukturnya S2O3 ini kan. Ini. S2O3. Maka di sini bilangan oksidasinya S dengan S temu 0. Maka di sini berapa elektron yang ditarik oleh oksigen? 1, 2, 3, 4. Jadi plus 4. Ya. Jadi di sini bilangan oksidasinya 0 dan plus 4. Jadi jawabannya adalah 0 dan plus 4. Begitu pula dengan N2O. N2O Sudah bikin overloadnya ya? maka di sini 0, 1, 2, 3, 4, 4. Oke. 16 berempat 12. Oke. Kemudian kita bikin ikatan rangka, gitu kan? Misalnya di sini kita bikin, kita ada di ikatan rangka dia. Ada berapa kemungkinan kan? Kita demikian. Ya. Kalau yang seperti ini muatan formal yang berikut 1, ini 1. Ini muatan formal di sini 5. Min 1 plus 1 0. Coba. Ini min Min 1. 1. Ini ya. Oh, ini 1 dong. Min 1 plus 1 0 mungkin, Pak. Ini ke 1, ini 0. 0. Ya. Oke. Ada dua kemungkinan. Ya, kita cek maka yang ini yang kita ini ya. Ya. Maka di sini kita lihat berapakah muatan apa namanya bilangan oksidasi dari si nitrogen. Kalau di sini berarti bilangan oksidasinya 0, ya kan? Dan sini min 2, ini berarti plus 2. Berarti adalah 0 dan plus 2 untuk nitrogen di nitrogen oksida. Jadi bukan rata-ratanya, jadi kalau rata-ratanya ya betul plus 1, tapi masing-masingnya berbeda. Nah ini juga demikian, kalau kita lihat di sini kan, maka H-1 berarti C-nya di sini adalah min 3. Min 3. C yang ini adalah berapa? Plus 3. Plus 3, Pak. Plus 3. Ya. H-nya plus 1, min 2, plus 3. C-nya yang di situ. Min 1. Oh, ya, maaf, sorry. Ya, Pak, min 1, Pak. Ya, min Pak, min 1, 1. ya, betul. Min 1 berarti. Iya. Min 3, min 1. Ya. Sebenarnya kalau di sini C3-nya min 3, di sini menjadi plus 1. Plus 1 kan? Ya. Di sini min 3, di sini Plus adalah 3. plus 3. Jelas kan di sini C3 di sini kan tidak mengalami oksidasi dan bilangan oksidasinya pun tidak berubah. Sementara di sini jelas mengalami oksidasi, bilangan oksidasinya pun juga berubah sebanyak 2 elektron. Ya. Jadi kita harus tinjaunya bilangan oksidasi per atomnya. Ya. Jadi bilangan oksidasi itu adalah sisa muatan ketika elektronnya diambil oleh atom yang lebih elektronegatif. Sebagai contoh di sini, pada S dengan S ini dia tidak akan ditarik karena atom S yang sama. Maka dia tidak ada yang menarik elektron ini, sehingga itu bilangan oksidasi dari S yang ini adalah 0.
Sementara pada atom S yang ini, sesama teman tidak menarik lah katakan kita dengan demikian. Kemudian yang akan ditarik dari oksigen yang sebanyak 2 di sini dengan satu jadi plus 4. Jadi kita melihatnya demikian. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa Ini ada pertanyaan berhubungan tadi Pak, berarti dari Mia Hilda, maaf Pak, ingin make sure berarti untuk mencari bilog suatu unsur dalam senyawa seharusnya dibuat struktur, kemudian dicari muatan formalnya, begitu ya Pak? betul. Nah, tapi kalau seandainya unsurnya simetris, Oke. Kalau senyawanya adalah simetris, nah itu boleh tuh. Kita contoh Cr2O72-. Nah, ini kan simetris kan? Ini enggak? Iya. Sebenarnya seperti apa sih ini? Oh, di tengah 1 Cr kiri. Cr. Ini kan ya? Iya. Ini kan simetris ya? Nah, ya. Nah, ini pasti sama. Jadi nggak apa-apa itu. Masing-masing jadinya plus berapa? Plus 6 gitu kan? Ini plus 6, ini plus 6. Gitu. Kalau yang tidak simetris seperti tadi S2O3 itu kan nggak simetris. Ya. Oke, baik Pak, mungkin bisa lanjut Pak. Oke. Nah, kemudian yang terkait ikatan kimia yang sering saya melihat suatu permasalahan dan sehingga timbul satu definisi ikatan kovalen koordinasi yang salah di buku-buku SMA. Ini ikatan kovalen koordinasi karena tidak memandang teori dot Lewis, memandangnya dot cross Lewis. Halo Bapak Ibu. Ya Pak. Teori Lewis itulah teori dot Lewis, dot, bukan dot cross. Bukan. Maksudnya paham nggak Bapak Ibu sekalian? Karena sering kita menggambarkan misalnya itu kan dengan S4 ya. Ya. Ini S ada 6. O gambarnya begini ya. Yang sebenarnya tentang filosofi yang disebut juga F yang kemudian ini Mohon maaf, suaranya agak bocor nih. yang muatan negatif ditambah lagi X-nya juga negatif. Gitu Bu ya. Karena kita memandangnya begini, pakai dot cross, jadi kita olah oksigen di sini dari atom sulfur. Ya, ikatan ini berarti harus dari atom sulfur. Karena kita memandang teori dot cross Lewis. Jadi dikatakan bahwa ini adalah pemberian elektron bersama-sama dari sulfur kepada oksigen. Pemberian pasangan elektron bebas dari sulfur kepada oksigen. Ini yang kita kenal sebagai ikatan kovalen koordinasi. Yang seperti ini, ya tentu salah. Ya. Karena dari mana? Karena kita memandang ini mengajarkan dot cross. Teori adalah dot saja, bukan dot cross. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami maksud saya? Jadi selama ini di buku-buku H2SO4 ada kovalen koordinasi, berarti tidak benar ya Pak ya? Tidak benar. Begitu juga HNO3, SO3 dan sebagainya.
Ya. Karena tadi kita ingin melakukan pendekatan secara yang mudah gitu ya, mempermudah, tapi malah jadinya salah gitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Maka kita harus kembali lagi ke teori dot Lewis-nya, bagaimana aturannya. Oke, ini saya berikan ya teori dot Lewis itu. Ya. Yang pertama, ketika kita ingin menentukan ininya, tahapnya adalah hitung total elektron valensinya seperti tadi. PCl 3, 5, 3, dan 7, 2, 6. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan atom pusat yang kurang elektronegatif, bukan H tapi P sama Cl berarti P. Dan buat garis ikatan, setiap ikatan pasti 2 elektron. Karena ada 3 ikatan berarti tinggal sisa 20. Berikutnya lagi, tahap ketiga, lengkapi elektron pada atom luar dulu. Tentu klorida di sini, agar mengikuti aturan oktet. Karena ada 3 berarti 6 kali 3, karena kurangnya 6 masing-masing Cl, sisa tinggal 2. Nah, baru isi dengan atom pusat. Lengkapi elektron sisa pada atom pusat dengan aturan oktet. Nah, udah puas kita lihat semuanya aturan oktet atau tidak. Oh, berarti PCl3 ini demikian. Ini udah puas kita. Dan di sini kan nggak ada cross-crossan, Pak. Ya. Nah, ini ikatan apa semuanya? Ikatan kovalen. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti HCN ini? Kalau kita ikuti tahap 1 sampai 4, kita akan dapatkan HCN ini demikian strukturnya. Nah, kemudian tahap kelimanya, kalau seandainya masih tidak oktet juga nih karbonnya, maka jika elektronnya tidak cukup untuk menggambarkan oktet pada atom pusatnya, maka kita bikin ikatan rangkapnya. Ya, bentuk ikatan rangkap sampai aturan oktet terpenuhi. Jadi kita akan lihat di situ, ini untuk membentuk ikatan rangkap. Dan ini pun bukan berarti bahwa nitrogen memberikan elektron kepada karbon yang menyebabkan terjadi ikatan rangkap. Tidak. Karena kita menghitung bahwa semua elektron valensi yang digunakan sebanyak 20 totalnya tadi pada HCN ini 1 tambah 4 tambah 5, 10 elektron tersebut adalah milik dari semua senyawa tersebut. Jadi kita tidak memandang bahwa itu milik nitrogen. Nah, kita lihat di sini. Apakah di sini ada ikatan kovalen koordinasi? Tidak ada. Di sini jelas ikatan kovalen, ikatan rangkap 3 dan ikatan tunggal. Kemudian jika seandainya sudah kita bentuk seperti ini, ternyata ada beberapa kemungkinan. Baik contoh CO2 ini kan ada 2 kemungkinan, ada 3 lah bisa ya, atau 2 aja lah nggak apa-apa. Bisa CO-nya ikatan rangkap dua-duanya, atau 1 ikatan rangkap 3, 1 ikatan rangkap 3, gitu. 1 ikatan tunggal, 1 ikatan rangkap 3. Kalau kita mengisi 1 sampai 5 tadi tahapannya, kita dapat begini. Nah, untuk yang seperti ini, jika ada 2 kemungkinan yang sudah oktet semuanya dan elektron sudah terisi semua, maka tentukan muatan formalnya. Nah, muatan formal kita hitung masing-masing. Kita dapatkan muatan formal yang paling rendah bedanya, itulah yang struktur yang disukai. Maka CO2 ini kita akan ambil muatan formal yang rendah ya ini. Jadi bentuknya CO ikatan rangkap 2 masing-masing, bukan yang 1 ikatan rangkap 3 atau ikatan rangkap ikatan tunggal. Demikian. Nah, kalau kita ikuti seperti ini, maka penamaan ikatan kovalen koordinasi pada itu nggak akan ada. Gitu. Oke, nah bagaimana ikatan kovalen koordinasi sesungguhnya? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah interaksi antara asam basa Lewis. Jadi jika ada asam Lewis, spesies asam Lewis, sebagai contoh misalnya, nanti ada sebuah Lewis dengan H2O. Nah, ini baru dia melakukan donasi pasangan elektron bebasnya sehingga membentuk satu kompleks ya, H2O, H2O, H2O. Itu bisa jadi tetrahedral, octahedral. Maaf. Nah, ikatan yang demikian yang kita kenal dengan ikatan kovalen koordinasi. Contoh lagi adalah BF3, ya, ini punya spesies asam Lewis dengan NH3. Nah, baru ini ikatan kovalen koordinasi. Atau tadi H plus
dengan H2O. Membentuk H3O+. Nah, ini baru. Tulisannya tidak kelihatan, Pak. Yang mana? Terlalu ke bawah. Oh, kurang ke bawah ini ya. Oke. Ya, Pak. Sip. Oke. Oke. Oke, Pak. BF3 tadi ya, BF3 dengan NH3. Jelas dengan komponen koordinasi. H2O dengan H+. Ini untuk H3O+. Ya. Baru ikatan komponen koordinasi. Sementara kalau H2SO4 yang di dalamnya ada S-nya itu, SO2, SO3 dan sebagainya, ikatan kovalen. Oke, demikian. Ada pertanyaan terkait ikatan lagi? Ini Pak, pada senyawa kompleks berarti ikatannya koordinasi ya Pak ya? Pada senyawa kompleks Izin bisa bertanya. terjadi interaksi. Jadi senyawa kompleks sendiri kan ada ya terbentuk dari ikatan kovalen koordinasi betul dari dengan logam, ion logam, gaya asam Lewis. Nah, saya hapus saja boleh ya? Nah, namun bisa juga, ya, misalnya sebagai contoh, kita senyawa kompleks FeH2O6. Nah, ini kan 3 plus dan ada counter ionnya Cl- sebanyak 3. Ya. Nah, ikatan komponen koordinasi tentunya dari H2O terhadap Fe. Sementara Cl dengan kompleks ini sebagai counter ion. Ini sebuah X3 plus dan Cl minus. Ini ikatan ionik ya. Jadi antara kompleks kation dengan anionnya sebagai counter ionnya sebagai ikatan ionik, sementara H2O dengan besinya adalah. Jadi ya betul Bu. Jadi ikatan kovalen koordinasi antara jika ligan dengan jika ionnya tersebut bersifat sebagai ligan, pendonor pasangan elektron bebas. Jadi kan beda antara ionik dengan kovalen itu kan, kalau ionik itu kan jelas interaksi gaya elektrostatik antara muatan positif dan negatif, sementara pada senyawa kompleks ya kovalen koordinasinya yaitu pasangan elektron bebas, orbital pada pasangan elektron bebas dari si ligan dengan orbital kosong dari si logam. Nah, teori untuk ikatan kovalen koordinasi ini di dalam senyawa kompleks ini ada 3 ya. Yang pertama adalah teori ikatan valensi, kemudian teori medan kristal, dan yang ketiga lagi teori medan ligan. Nah, teori ini saling melengkapi satu sama lain, ya, dan menjelaskan tentang bagaimana fenomena yang sangat unik dari senyawa kompleks pada logam-logam transisi. Nah, mungkin ini tinjauannya panjang sekali. Ada satu mata kuliahnya sendiri di S2 Kimia UI sendiri, saya mengajar terkait logam transisi dan senyawa koordinasi. Yang kebetulan saat ini belum, ya, semester depan. Demikian, ya Bu Ning ya. Iya Pak, terima kasih Pak.